Oke, halo, gimana teman-teman? Aduh, ini similarity-nya sama nih. Kalau teman-teman yang belajar di BTSG ini similarity-nya sama nih. Sama-sama kita harus memikirkan cicilan masing-masing di bulan Februari, Maret, April ya. Tapi tenang aja ya. Jadi teman-teman, dengan kejadian seperti ini, saya pribadi ingat kata-kata Pak Andreas dulu. Waktu kalau nonton Zoom saya, bukan Zoom ya, nonton YouTube saya dulu, bulan-bulan Mei ya, bulan-bulan Mei 2019. Kalau ingat itu saya podcast berdua sama Pak Andreas ya di Dunkin Donat. Ada satu pertanyaan saya tanya ke Pak Andreas, Pak, kira-kira Pak, kira-kira bisnis kita ini Pak bisa bertahan sampai kapan? Itu pasti pertanyaan teman-teman semua juga ya ketika mau join di bisnis ini. Lalu pada waktu itu Pak Andreas bilang, kalau secara teknologi Pak, secara teknologi artinya kan ketika kita profit itu berarti ada yang loss ya, trader yang lain itu. Nah, sampai nanti ketemu cara trading yang lebih bagus, teknologi yang lebih bagus yang mengalahkan kita. Kurang lebih sih estimasinya 3 sampai 4 tahun ke depan kita masih bisa profit. Tapi bukan itu, kata Pak Andreas. Bukan 3-4 tahun itu. Yang lebih penting adalah ketika kita nggak bisa make profit lagi, entah itu 3 atau 4 tahun kemudian, pertanyaannya, Pak, udah punya uang berapa dari bisnis ini? Kalau misalkan udah punya ratusan miliar, puluhan miliar, ketika bisnis ini nggak bisa menghasilkan lagi, atau mungkin nggak bisa berjalan lagi, Pak udah nyaman. Nggak perlu cari-cari kerjaan, nggak perlu cari-cari bisnis, karena udah ngantongin puluhan miliar atau ratusan miliar. Nah, dengan kejadian seperti ini, teman-teman, saya ingat kata-kata Pak Andres, iya juga ya. Nah, itulah namanya, pentingnya namanya momentum ya. Karena saya pribadi, saya nggak percaya namanya alon-alon asal kelakon itu, lambat aja deh yang penting jalan itu. Saya nggak percaya. Saya percaya namanya momentum ya, momentum. Kalau teman-teman tahu rumusnya Einstein, E sama dengan MC kuadrat ya. E itu kan energi ya, energi kesuksesan, energi kelimpahan, energi keberhasilan ya, energi kekayaan ya. M-nya itu kan tetap ya. Nah, C-nya itu kan action. Dikuadratin lagi. Berarti siapa yang actionnya lebih cepat, dia akan mendapatkan momentum atau kekayaan atau energi kesuksesan yang lebih besar ya dibanding sama orang yang lambat, yang actionnya lambat. Nah, di sini teman-teman kejadiannya ya, jadi kejadiannya teman-teman biar tahu. Jadi sekarang ini lagi marak banget karena kita adalah pionir ya. Karena kita adalah pionir, kita dari November 2018 kita adalah pelopor robot trading. Kalau Pak Andreas itu sebutannya BRI, Bapak Robot Indonesia ya. Bapak Robot Indonesia BRI ya. Nah, kita nih sebagai peluncur ya. Ketika dulu kita launching memang sudah ada sih sebenarnya robot trading. Tapi robot ya ada dua itu ya, robot trading yang real trading sama robot trading yang money game berkedok trading forex itu. Nah, yang real trading juga ternyata nggak bisa tahan ya sama kondisi market forex yang dinamis. Nah, fenomenanya adalah ketika kita semakin berkembang, banyak yang meniru bisnis kita, tapi dengan cara yang bukan real gitu loh. Money game berkedok trading forex ya. Dari 2019 tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Dari mulai inisial M, G ya, terus berkembang banyak banget ya 2019, 2020, 2021 ya. Sampai sekarang mungkin ada di atas 50 ya yang masih existing sekarang, yang udah mati udah banyak, mungkin itu udah ratusan. Dan ini kejadian seperti ini tuh sangat-sangat meresahkan ya dari pemerintah gitu, dari beliau-beliau itu akhirnya mendapat atensi ya. Nah, mendapat atensi akhirnya ditertibkan ya, ditertibkan ini dampaknya adalah ya karena pemerintah pengen menertibkan dan kita mendukung program dari pemerintah tersebut untuk memberantas money game, untuk memberantas robot-robotan gitu kan. Makanya kemarin pengumuman yang pertama yang dulu awal ya, kita dengan sukarela menghentikan kegiatan operasional gitu kan untuk mendukung program pemerintah. Nah, diambil suatu keputusan oleh perusahaan dan sekalian untuk membuktikan bahwa kita juga adalah real trading, bukan money game seperti yang kebanyakan ya, mungkin mayoritas ya. Mungkin 99% kali ya. Nah, kita mendukung program pemerintah, akhirnya kita hentikan untuk saat ini ya. Dan brand Net 89 ini kita tutup dulu gitu kan, tutup operasional
dan kita diperintahkan untuk withdrawal. Oh, gitu kan semuanya. Waduh, saya kan baru mulai, Kang. Gitu. Saya baru mulai kemarin, baru 6 bulan, baru 3 bulan, baru 2 bulan, baru 1 bulan. Ada yang baru 1 tahun. Duh, saya belum sempat penghasilan miliaran ya. Begitulah kondisinya ya. Jadi teman-teman harus tahu ini juga bukan maunya kita ya. Kalau dibilang rugi ya, sebenarnya kalau dibilang loss aversion ya, apa yang hilang gitu, banyak yang hilang ya. Apalagi teman-teman kalau ngelihat leader-leader yang ada gitu kan, kayak Kang Indra, Kang Rudi dan lain-lainnya, itu bukan hanya kesel gitu ya. Cuman kehilangan penghasilan miliaran per bulan loh. Kehilangan penghasilan 3 miliar per bulan, 2 miliar per bulan, 1 miliar per bulan, 500 juta per bulan. Seharusnya yang lebih sedih itu mereka gitu kan. Termasuk saya gitu kan. Cuman ya sudahlah gitu. Oke lah, yang penting kalau saya pribadi, saya lebih ke sudut pandang bersyukur ya. Bersyukur melalui bisnis ini saya bisa life changing, saya pribadi, saya bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Saya juga senang lihat teman-teman bisa life changing, bisa bisa lihat teman-teman bahagia, bisa lihat teman-teman lunasin utangnya, bisa lihat teman-teman bisa beli rumah gitu kan, bisa membagiankan keluarga ya. Saya pribadi terus terang jalan 3 tahun lebih melalui mesin uang kita yang pertama ini sudah sangat membantu. Saya pribadi sudah bersyukur. Cuman kondisi ini ya memang harus kita hadapi gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa lah. Karena setiap masalah yang ada gitu, itu hanya akan membuat kita lebih kuat lagi dan akan bikin kita lebih sukses lagi di kemudian hari. Ketika kita bisa mampu mencari solusi dari setiap masalah itu. Jadi kita di Auto Sultan diedukasi supaya mempunyai sudut pandang yang positif gitu. Dari setiap masalah yang ada, sama-sama masalahnya, cuman kita lebih cerdas dibanding yang lain gitu. Jadi tenang aja, kita selalu punya solusi, kita selalu juga ngelihat ke depan apa sih yang akan terjadi, yang akan kita dapetin gitu kan ke depannya. Jadi kalau misalkan kondisi existing sekarang, teman-teman, itu hanya sebuah batu loncatan ya. Kalau kita sering lihat postingan di grup itu, mundur 1 langkah untuk melesat lebih cepat ya. Karena ke depan pasti akan jauh lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Cuman ya, saya ngeliat teman-teman udah nyaman di kondisi sekarang gitu kan, dengan penghasilan yang sangat mudah, tapi penghasilannya luar biasa gitu. It's okay ya, itu biasa ya. Nah, teman-teman, ini saya update dulu kondisinya ya, dari news yang terakhir. Dan kemarin juga kita ada meeting Ruby ke atas dengan manajemen perusahaan ya. Jadi teman-teman harus paham juga situasinya dan update-nya apa aja sih gitu. Jadi pertama kita ucapkan ya sama-sama terima kasih ke Net89 ya. Dari Net89 ini kita udah life changing ya. Ternyata kangen juga ya ngelihat tabel profit harian ya. Hari ini profit berapa persen ya? Berapa kali open position ya? Kemarin teman-teman, robot kita sebulan profit 7%, 8%, banyak yang nggak bersyukur ya. Ternyata kalau nggak trading ternyata lebih parah. someday, suatu hari gitu. Someday, suatu hari. Kalau misalkan ada lagi kesempatan seperti ini, kita coba lebih bersyukur lagi, kita coba lebih giat lagi ya. Walaupun nanti mungkin someday akan ada lagi, mungkin dengan platform yang berbeda ya. Bisnis yang telah mencetak ya, jadi ini the first in the world ya, kita bisnis yang telah mencetak banyak miliarder dalam waktu 3 tahun ya. Kita say thanks lah sama Net89 ya. Bisnis yang belum pernah gagal cetak profit setiap bulannya dari November 2018, bisnis yang spawnnya simple, profitable, otomatis nyaman gitu. Bisnis yang, nah ini yang paling penting ya teman-teman, di akhir masanya ya, rest in peace-nya Net89 ya. Artinya rest in peace-nya tentunya endingnya adalah happy ending ya. Happy ending di sini kita ngikutin regulasi pemerintah ya, kita mendukung program pemerintah sampai nanti disiapkan platform ya. Kalau misalkan itu berhasil platformnya dan launching lagi ya, cuman nantilah kita obrolin itu ya. Jadi di sini endingnya adalah kita diperintahkan oleh perusahaan untuk withdraw all, gitu kan, withdraw all modalnya. Di sisi lain pasti teman-teman ada yang bilang, waduh kenapa Kang, itu kenapa harus kita withdraw ya, karena kita udah terlanjur nyaman. Kita harusnya bersyukur ya, perusahaan kita menyuruh withdraw all. Karena di sisi lain, yang bisnis yang sejenis dengan kita gitu kan, yang sama-sama robot trading, katanya sama-sama robot trading, nggak ada perintah withdrawal, maintenance gitu kan. Nah ini kalau misalkan kita disuruh withdrawal itu keren banget ya. Artinya kita benar-benar real trading, kita benar-benar bukan ponzi, bukan money game. Kita udah profit dari November 2018, terus withdraw modalnya dibalikin. Itu harusnya kita semua sangat bersyukur ya.
Bisnis yang bisa mengembalikan modal usernya setelah profit ratusan, ribuan, puluhan ribu, hingga jutaan persen ya. Di saat yang lain nanti teman-teman bisa lihat sendiri beberapa waktu ke depan, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, silahkan teman-teman monitor di medsos ya. Dan kalau misalkan ada teman-temannya yang join di bisnis yang serupa, nanti boleh ditanya withdrawal nggak atau dengan cerita yang berbeda gitu kan. Harusnya kita semua bersyukur gitu karena kita bisa balikin, bisa terima modalnya ya, sambil menunggu sesuatu yang lebih besar di kemudian hari ya. Nah, apa itu? Jadi makanya saya selalu bilang mundur satu langkah untuk melesat lebih cepat seperti anak petir ya. Mari kita dukung apapun keputusan perusahaan for the better future ya. Karena something big is coming ya. Teman-teman pernah dengar nggak waktu kalau misalkan teman-teman sering datang ke acara ya, Pak Andrea sendiri pernah bilang kita disiapkan 5 mesin uang. Oke, 5 mesin uang. Mesin uang kita yang pertama ini yang harus kita stop dulu sementara ya. Stop dulu kita sementara. Mungkin kalau misalkan lanjut pun akan dengan brand yang berbeda ya. Kita punya nanti mesin uang yang kedua ini udah running ya, udah bisa menghasilkan. Cuman teman-teman selalu membandingkan dengan yang ini yang udah jalan 3 tahun. Padahal yang ini baru jalan 1 bulan, potensinya jauh lebih besar dan lebih keren gitu. Cuman teman-teman masih blur. Nanti kita sambil ngobrol deh ya. Nah, yang ketiga, keempat, kelima ini sama-sama bagus semuanya ya. The first semua. Itu kan saya bilang something big is coming, teman-teman. Ya kemungkinan tahun ini akan ada yang ketiga ya. Kita tunggu aja, stay tune. Cuman itu kan sesuatu yang masih kita tunggu. Kenapa nggak kita kerjain yang ada dulu gitu. Dan yang pertama ini teman-teman kondisinya adalah kemauannya pemerintah, kita harus anjurannya harus menggunakan broker lokal. Ya, broker lokal ini kendalanya adalah ada komisi, kemudian spreadnya lebih lebar-lebar gitu kan. Dan bagi pengembang kurang suka. Kenapa? Karena nggak boleh ada sharing profit dan nggak boleh ada selisih kurs ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan jalan ya kondisinya seperti itu gitu. Nah, kondisi sekarang kalau misalkan diburu-buru suruh langsung jalan dengan kondisi yang diminta oleh pemerintah pakai broker lokal, dari manajemen sendiri belum siap. Kenapa? Karena logik kerja robotnya harus di-develop dulu. Untuk mendevelop yang sesuai sama yang ini itu butuh waktu kurang minimal 3 bulan ya. Minimal itu 3 bulan untuk mendevelop program yang sesuai dengan anjuran pemerintah ini. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan berhasil pun dengan konsep yang berbeda gitu kan, dengan konsep yang berbeda, nggak ada sharing profit, nggak ada selisih kurs gitu kan, dan kondisinya di broker itu spreadnya lebar-lebar, ada komisinya gitu. Dan teman-teman tahu sendiri ya kalau di broker lokal itu ketika nanti kuantitinya gede ya sampai 15 triliun, 20 triliun atau seperti sekarang aja, permasalahannya itu ada nggak yang ngambil ordernya, LP-nya itu loh, gitu loh kan. Ketika kita STP itu ada yang ngambil ordernya gitu. Itu yang masih dalam pertimbangan. Makanya nggak bisa buru-buru, itu masih dalam develop ya. Dan kalau misalkan bisa pun minimal 3 bulan. Gitu. Nah, sementara ini kita menggunakan broker luar kan sampai dengan sekarang ya. Kemarin ya, sampai dengan kemarin kita menggunakan broker luar. Nah, di undang-undang sendiri itu sebenarnya bukan dilarang ya, tapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita mempromosikan broker luar. Artinya kita mendapat sesuatu dari broker luar tersebut, mendapat rebate, komisi atau segala macam itu yang kita nggak boleh ya. Nah, dan itu nggak boleh ada exchangernya, jadi harus direct langsung ke broker ya. Nah, ini masih diramu sama perusahaan ya. So teman-teman harus tahu kondisinya seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan itu daripada menunggu itu lama, akhirnya ya udah deh, mendingan withdraw all dulu gitu. Selesai gitu kan. Selesai dulu, nanti kalau misalkan mesin uang pertama lagi ini udah bisa adjust dengan kondisi yang sekarang yang diminta yang saat ini gitu kan, yang diharapkan oleh pemerintah semua bisa berjalan ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Cuman itu minimal ngedevelop itu minimal 3 bulan. Paham ya? Jadi teman-teman ya, kita harus paham dulu kondisinya seperti itu. So, dari keputusannya, dari manajemen, kita semua diminta untuk semua pengguna ya, mempunyai 2 opsi ya. Ada 2 opsinya. Yang pertama adalah withdraw all, ya, penarikan seluruh saldo yang ada. Jadi
yang selama ini kita deposit withdraw menggunakan exchanger ya. Exchanger di sini itu sebenarnya ambigu, salah pengertian gitu. Kalau di dunia kripto, exchanger itu kayak Indodax, DEX, Binance itu exchange ya. Kalau kalau di forex itu namanya broker. Nah, ini disalahartikan gitu. Kita exchanger itu maksudnya adalah yang membantu ya, membantu transaksi deposit withdraw ya supaya teman-teman mudah rupiah tuh rupiah. Nah, itu ambigu akhirnya jadi polemik gitu kan. Nah, kita harus withdrawal semuanya, cuman nggak boleh menggunakan exchanger yang existing. Makanya semua fitur untuk exchanger deposit withdraw semuanya saat itu juga langsung off ya. Jadi nanti teman-teman withdrawal modalnya itu langsung direct sama broker. Jadi hubungannya adalah broker ke teman-teman semuanya. Dalam bentuk apa? USDT atau BTC ya. Kenapa pakai USDT atau BTC? Karena itu adalah yang paling mudah, yang paling simpel ya dibanding dengan cara pembayaran yang lain. Bayangin uang dari luar negeri kalau misalkan pakai pakai payment yang lain tentunya kan ribet sekali dan pasti lebih banyak lagi potongan, lebih lama lagi nyampainya gitu dan nggak aman gitu kan. Nah, pakai USDT atau BTC ini adalah cara internasional saat ini gitu. Jadi itu ya nanti kita withdrawal dan ini sedang dalam koordinasi antara manajemen dengan broker ya. Jadi teman-teman harus pahamnya gini. Kita ini bisnis kita ini udah kita bangun dari November 2018. Bayangkan orang masuk itu kan nggak dalam waktu 1 hari ya. Kita nerima deposit orang itu bertahap gitu kan. Hari demi hari bertambah, minggu demi minggu, bulan demi bulan bertambah. Akhirnya banyak 250.000 member gitu. Nah sekarang yang awalnya dilayani oleh exchanger kemudian harus diserahkan pada broker. Broker juga kaget kan, gila 250.000 member ini harus gue yang eksekusi gitu kan. Tentunya ada keterbatasan dari segi tenaga dan waktu. Nah saya kasih gambaran aja. Kalau exchanger sendiri itu eksekusi withdraw itu per hari itu 1.500 sampai 2.000. Nah ini 250.000 member dibagi 4 broker. Tentunya takes time gitu, nggak mungkin dalam waktu 1 hari withdraw itu tereksekusi ya, karena yang sesuai pengalaman kita ngelayanin exchanger aja sehari withdraw cuma mampu kalau manual itu 1.500 sampai 2.000 ya, input satu-satu kan kirim kirim itu dari segi tenaga dan waktu. Yang kedua dari sisi limit ya, kalau misalkan pakai rupiah dibatasi tuh, kalau BCA sendiri kan pasti 50 miliar per hari ya satu rekening gitu. Nah kalau BTC pun sama ya, BTC USDT itu ada batasan tertentu ya, kalau nggak salah itu 50 atau 100 BTC itu kalau misalkan di Binance itu. Nah, tinggal dikali aja dengan dana sekian triliun itu butuh berapa waktu, berapa kali. Makanya nanti pada saat nanti withdraw itu udah dimulai, teman-teman harus paham sesuai dengan urutan antrian dan antrian ini panjang, takes time gitu. Nggak bisa dalam waktu 2 hari, 3 hari itu nggak mungkin gitu kan. Pasti kalau hitungan saya sih mingguan atau bahkan bulanan, 1-2 bulan ya baru semuanya terdistribusi ya. Wah lama banget ya, memang itu segitu prosesnya. Kalau misalkan bayangin dieksekusi oleh exchanger sendiri ya kayak existing yang kemarin ya, nggak kebayang itu bisa jadi bisa jadi bisa jadi itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lebih lama lagi gitu kan, karena dananya sekian banyak ya, mungkin belasan triliun sampai 20 triliun ya. Nah itu nanti kita bahas ya. Nah, withdraw yang kedua perintahnya adalah kalau misalkan ada 2 opsi. Yang pertama adalah withdrawal, jadi narik langsung ke wallet masing-masing. Jadi teman-teman nanti bikin bikin account boleh di Indodax, boleh di DEX, boleh di Binance juga bisa ya, atau di toko kripto atau dimanapun yang teman-teman ngerasa nyaman ya. Cuman kalau saran kami menggunakan DEX. Kenapa DEX? Karena DEX adalah punya saham dari CAD, dari bisnis kita sendiri gitu. Lebih apa? Lebih aman, lebih gampang koordinasinya. Saya pribadi pun ya kenal gitu sama direktur. Kalau misalkan ada apa-apa, lebih enak koordinasinya. Ya pengalaman kalau pakai yang lain ya, karena ini adalah ada pihak ketiganya. Punya saya di Indodax pun bisa di ban secara sepihak gitu. Sebel kan gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba di ban begitu dibuka, akun Anda di ban. Nah kan sebel gitu. Nah teman-teman kenapa menggunakan DEX? Yaitu karena punya kita sendiri gitu kan. Punya kita sendiri tentunya lebih mudah untuk koordinasi gitu. Jadi kalau saran saya pribadi sih gunakan DEX gitu ya. Nanti teman-teman bikin akun di situ, nanti
Untuk teknisnya, detailnya, prakteknya nanti saya akan bikinkan video tutorial. Tenang aja ya, saya akan bikinkan video tutorial supaya teman-teman tinggal ngikutin step by step-nya. Ya, ini cuma saya kasih gambaran biar teman-teman tahu. Jadi nanti bikin akun di situ, nanti ada wallet-nya ya. Nah, ini antara broker ini beda-beda. Ada yang USDT, ada yang BTC. BTC itu Bitcoin, teman-teman. USDT itu USD Tether ya. Jadi ini coin stable. Kalau misalkan pakai BTC, ini ada kerawanannya kalau misalkan teman-teman terima Bitcoin, begitu Bitcoin harganya naik, ikut naik. Begitu harga Bitcoin turun, ikut turun gitu kan. Jadi ya ngikutin dari harga Bitcoin gitu. Nah, ini tergantung brokernya nih. Brokernya kita masih belum tahu detailnya ya, karena kalau lihat dari email terakhir ini lagi mempersiapkan ya. Nanti kita bahas ada ini ya, ada pengumumannya juga ya. Jadi kalau teman-teman pakai USD, kalau misalkan nanti USDT ya, di suatu broker pakai USDT itu lebih stabil ya. Jadi USDT itu dia flat nilainya ya, relatif flat ya. Jadi sama dengan kursnya dolar ya, 14.400 atau 14.500 ya. Jadi dia nggak naik turun kayak terima BTC gitu. Nanti kita ngikutin aja masing-masing broker menggunakan apa, karena beda-beda pelayanannya ya. Dan yang kedua, itu kita dikasih opsi untuk semua PDF juga akan dihantar kepada Anda secara stage by stage ya. Okey, supaya Anda presentasi dan sebagainya, consultation dan sebagainya kepada ya. Nah, King, nggak ada suaranya, di unmute dulu boleh? Cek udah Iya, ya. King nggak ada suaranya. Nah, Ya, aman. Ya. Oke. Ya, kita yang Lanjut. kedua itu withdrawal dan konversi ke Infinity Plus ya. Jadi kita ini konversinya adalah account per account. Jadi nggak ngantri kayak tadi ya. Kalau misalnya poin nomor 2 itu langsung account kita kasihkan ke manajemen ya, nanti ngisi form. Jadi nanti di convert dari nilai yang ada itu di convert langsung menjadi Powerik ya, langsung bisa mining. Ini relatif lebih cepat, ada plus ada minus, nanti kita bahas ya. Nanti detailnya sama leader-leadernya ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, saya ini cuma kasih gambaran dulu aja biar teman-teman paham ya step-stepnya. Nah, ini yang pertama ya, withdrawal, penarikan seluruh saldo yang ada ya ke USDT atau BTC ya. Jadi yang pertama, teman-teman nanti siapkan wallet ya. Akun tadi ya di DEX, Indodax, toko kripto, di Binance atau dimanapun yang teman-teman ngerasa nyaman ya. Saran saya di DEX ya. Nanti walletnya kita input nanti di broker ya. Nanti dalam waktu beberapa hari ke depan kita udah terima ya tadi beberapa email ya, beberapa hari ke depan nanti yang ada kalau misalnya teman-teman pernah input wallet BTC atau USDT nanti semuanya akan di reset ya. Di reset dulu, nanti kita input ulang. Nanti dananya ketika teman-teman request withdraw nanti akan dikirim langsung ke wallet tersebut ya. Nah, nanti ada pertanyaan tuh, Kang, ini member saya banyak yang gaptek nih, boleh nggak saya bantu? Boleh ya. Jadi nanti bisa dibantu menggunakan satu wallet ya. Jadi teman-teman yang membernya yang maaf ya, yang udah usia gitu kan, udah tua terus gaptek, nggak mau belajar, nggak mau tahu juga kan, pokoknya terima duit aja deh gitu. Itu bisa dibantu sama sponsornya atau apanya. Cuman pasti mengutamakan faktor keamanan ya. Artinya gini teman-teman, karena begitu nanti di reset ya, di reset, dan ini adalah pelayanan. Kalau kemarin ke exchanger itu ketika nanti namanya nggak sama dengan nomor rekening kita nggak kirim, bener ya? Nah bedanya ketika nanti kita kan sekarang udah fiturnya udah dihapus kan sama exchange sama broker kan, jadi fitur exchangernya udah nggak ada, langsung pelayanan itu direct oleh broker. Nah ketika itu udah dilakukan, wallet ini nggak ada nama pemiliknya teman-teman, nggak tahu ini anonim, ini punyanya siapa gitu loh. Jadi apapun yang tertera di situ, ketika ada request dari account itu langsung dikirim ke situ gitu loh. Nah ini hati-hati kalau misalkan pernah dibikinkan account sama sponsor atau upline-nya, ya koordinasi gitu. Kalau misalkan nggak mau diambilkan, diganti password dari sekarang, ganti password, ganti PIN, ganti trading password, pegang sendiri ya. Saya udah ngingetin ini dari awal ya, karena ini jadi suatu kerawanan ya, karena broker hanya akan mengirim dari wallet yang tertera itu, entah itu punyanya siapa, situ yang tertera itu akan dikirim. Nah, kalau misalkan
Mau bantu ya silahkan koordinasi. Kalau misalkan enggak pernah dibikinkan, tolong jaga keamanan masing-masing ya. Jaga keamanan masing-masing karena ini riskan ya. Ini ada kerawanan di sini ya, karena kita nggak tahu walletnya siapa, apapun yang tertera di situ langsung dieksekusi sama broker ya. Saya udah sampaikan ini, kalau misalnya kejadian berarti ya tanggung jawab memang udah masing-masing gitu ya. Saya cuma mengingatkan ya. Terus rate-nya berapa? Rate-nya sesuai kontrak ya. Kita udah punya kontrak sepakatan awal bahwa deposit withdraw itu deposit 15.000, withdraw 13.000, dan ini statusnya adalah kita semua withdraw ya. Entah itu diminta oleh perusahaan, bisnisnya berhenti atau apapun, ketika kita join di bisnis ini seharusnya kita udah tahu bahwa nilai kontraknya 15.000, 13.000 ya. Kalau saya boleh milih, saya pun sama, total saya 2.800.000, pengennya 15.000, cuman ya nggak bisa ya, karena udah kesepakatan awal ya. Kesepakatan awal withdraw itu ada 13.000, maka $2.800 dikali 13.000 jadilah sekian gitu. Itu yang saya terima ya. Teman-teman tinggal di convert berapa jumlahnya ya, dikalikan 13.000 ya. Tuh. Butuh waktu ya, tadi ya saya bilangnya butuh waktu, tenaga, waktu sama limit USDT BTC untuk sampai terdistribusi habis semuanya ya. Nanti kita tunggu mulainya kapan ya. Kalau nggak salah itu ada yang udah mulai, BLA itu udah mulai minggu depan. Minggu depan hari Senin itu udah mulai eksekusi ya. Kalau yang lain Max, Zen itu masih nanti akan diupdate ya. Karena mereka harus mempersiapkan itu. Ya. Harap sabar sesuai dengan urutan ya. Skala prioritas. Nah, skala prioritasnya saya nggak tahu ya. Skala prioritasnya itu bagaimana. Yang jelas, yang utama adalah dananya aman. Itu yang pertama ya. Dananya aman dan teman-teman terima ke wallet atau ke rekening ya. Nanti ke wallet dulu baru masuk ke rekening maksudnya ya. Nah, itu adalah prioritas utama. Jadi dananya aman. Kalau misalkan antri ya jelas gitu kan, 250.000 member gitu. Ya, jadi skala prioritasnya ini saya nggak tahu dimulai dari member yang pertama kali, yang terakhir join ya, atau yang terkecil, saya nggak tahu ya. Nanti kalau nggak salah kemarin ada pembahasan ke sana ya. Pembahasan yang kecil dulu dan yang awal join gitu. Saya nggak tahu ya yang mana nanti menjadi prioritas, kita tunggu aja update-nya ya. Yang jelas ya saya pribadi terimanya terakhir gitu kan. Udah pertama kali join pas di belakang gitu kan. Terus gede juga ya di belakang juga gitu kan. Ya udah saya nggak ada harap terima duit dalam bulan ini, udah nggak ada harapan itu, pasti terima terakhir. Yang penting apa? Yang penting saya mikir, yang penting dana saya aman gitu. Itu udah luar biasa. Teman-teman saya beberapa waktu ya, dari saya mulai belajar Bitcoin ya, belajar investasi di online itu 99,9% itu rata-rata ya udah itu isinya kalau nggak Ponzi money game gitu. Selalu terjebak gitu. Dan nggak pernah namanya modalnya itu balik ya. Ketika ini terjadi, keterima duitnya sama member, ini dalam sejarah dalam hidup saya ya. Saya ikutan investasi terus masuk ya, modalnya balik, ini sejarah banget. Dan ini tentunya ada sejarah di Indonesia, mungkin dunia ya gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat di email ya. Nah ini dari Max Global, Zentrade ini nggak kebaca ya, Global Premier sama Dibla itu dilihat ya teman-teman, itu ada bunyinya bahwa mereka sedang mempersiapkan, jadi udah diputus kerjasama, sistem PAM-nya udah nggak ada gitu kan, dan sedang disiapkan mekanisme withdraw ya, karena mereka harus mereka harus set tim dulu, harus develop dulu sistemnya yang biasanya mereka nggak pernah melayani, terus mereka harus melayani, makanya takes time ya. Tapi udah ada email gitu, tentunya saya pribadi saya udah gila ya gitu kan, udah dijalankan gitu. Jadi apa yang jadi news dari perusahaan itu memang benar-benar dikerjakan gitu. Teman-teman percaya aja deh gitu, kita sama-sama ngikutin news step by step dari perusahaan ya. Nah ini dari BLA kalau nggak salah itu udah ada tanggalnya, kalau BLA udah malah nyebutin ya, mulai hari Senin besok itu udah mulai bisa request withdraw ya. Siapa yang di BLA ya? Siapa yang di BLA? Saya udah duluan tuh kayaknya udah. Yang di Max, nah Max itu lambat itu. Itu paling lambat ngasih info ya. Max itu lambat. Dari dulu banyak-banyak error gitu kan, lambat lagi gitu kan. Sebel gitu kan. Nah, itu kalau yang Max belakangan ya. Kita tunggu aja update info. Nah, bagaimana dengan yang baru join di bawah 3 bulan? Modal pembelian ibu kan belum kembali. Pasti ada yang nanya kayak gitu. Kang, saya baru aja kemarin gitu kan. Supreme lagi gitu kan. Ya, saya juga pribadi ya. Saya pribadi secara ibu saya 9 miliar, teman-teman ya. Bonus yang ada di
bonus yang ada di PT SMI itu totalnya adalah 16 miliar. Yang 9 miliar itu jadi robot loh. Dan saya nggak pernah WD. Rugi nggak? Rugi gitu kan. Saya nggak pernah WD loh. Itu saya kompon aja terus. Ya resiko saya gitu. Saya udah tahu resiko terburuk ya saya siap terima gitu. Saya siap terima. Dan jadi 9 miliar ini kalau dibilang rugi ya rugi gitu. Cuman ya udah mau gimana lagi, saya lebih ke sudut pandang bersyukur, udah bersyukur deh gitu kan, udah itu kan bonus, saya bisa terima withdraw, saya udah dapat profit itu udah bersyukur ya. Itu sudut pandang saya ya. Dan kalau saya compare sama bisnis saya sendiri, ya itu bagian dari resiko gitu. Contoh, saya punya coffee shop gitu, punya coffee shop. Lagi bangun coffee shop, baru mulai, udah bayar sewa, COVID. Kan nggak mungkin, waduh gimana ya, saya nggak jadi nyewa. Ya nggak bisa lah, udah kontrak gitu kan. Udah kontrak, udah tanda tangan, udah jadi kesepakatan gitu bahwa saya nyewa, saya bayar gitu kan selama 1 tahun gitu kan. Atau selama berapa tahun, 5 tahun gitu kan. Ya udah, nggak bisa balik itu duitnya. Itu bagian dari resiko bisnis gitu kan. Kayak misalkan teman-teman yang punya bisnis di mall gitu kan. Bisnis di mall udah nyewa 2 tahun, 3 tahun udah bayar, tiba-tiba COVID. Mallnya ditutup, kan nggak mungkin minta tuntut kan. Wah, nggak bisa nih saya tuntut balik nih. Kan ini COVID ya nggak bisa, itu bagian dari risiko gitu kan ya. Jadi dari sini pun e-booknya secara e-book karena ini dijual secara sistem jaringan udah dibagi-bagi bonusnya gitu kan. Pajak yang udah dibayar kita nggak pernah kita bayarnya tertib gitu kan. Penyumbang pajak terbesar di Jakarta Barat ya. Jadi begitu e-book itu terbeli udah terbagi-bagi bonusnya ya karena dijual sistem network, pajaknya udah dibayar, e-booknya udah dibeli, udah dapat e-booknya, tinggal kita download ya, kapasitas tradingnya udah dipakai gitu, nggak bisa lah dibalikin gitu kan, masa minta dibalikin gitu kan. Nah, tapi teman-teman ya kemarin ada bahasa dari perusahaan, if someday mesin uang kita yang pertama running lagi dengan sesuai dengan regulasi yang ada, if ya saya nggak tahu itu terjadi atau enggak, katanya ya kalau misalkan nanti suatu hari ada mesin uang kita yang pertama running lagi dengan mungkin nama brand yang berbeda atau bagaimana ya, jika platform baru ready akan ada kompensasinya ya. Jadi data yang sekarang itu udah ada recordnya ya. Jadi udah ada recordnya, kapasitasnya berapa. Kemudian juga siapa-siapa aja yang join di 3 bulan terakhir nanti akan ada kompensasinya ya. Entah 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, mereka nggak nyebutkan secara spesifik, cuma nanti akan ada kompensasinya. Jadi tenang aja ya. Tenang aja. Kalau yang udah lebih dari situ ya udah menikmati lah ya. Bagaimana dengan license key yang belum diaktifasi? Jadi teman-teman yang udah beli e-book belum diaktifasi ya, belum diaktifasi kapasitas tradingnya ya. Itu bisa di request ya, ya. Jadi yang license key itu nanti bisa di request di redeem ya. Ya betul. Jadi bisa di request di redeem ya, nanti akan saya tanyakan lebih lanjut ya itu gimana ininya, gimana prosedurnya ya buat mereka yang belum aktifasi ya. License key-nya itu gimana nanti cara ngeredeemnya ya. Beli ebook atau license key ya, nanti kita tanyakan lagi ya. Nanti leader-leadernya mungkin ingat ya. Coba diingatkan. Nah, ini nanti artinya bisa di redeem ya, yang license key yang belum dipakai itu bisa di redeem ya, dibalikin nanti duitnya. Nah, kalau WD All dan konversi ke Infinity Plus itu gimana gitu kan. Nah, ini kita nggak rekomend sih. Kenapa teman-teman? Jadi ketika nanti, tapi pilihan teman-teman ya. Di sini kalau saya pribadi terus leader-leader udah sepakat, mendingan kita withdraw all dulu ya, terima duit dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen join di Infinity, nanti mending disusun gitu loh. Karena kita udah punya pengalaman, kita mulai bukan dari nol, kita mulai dengan pengalaman kita yang sudah punya bisnis ini 3 tahun, kita punya teman-teman, kita punya support system. Tentunya ketika kita mulai nggak kayak dulu ya, kita dulu rapotnya kita udah bagus, rapot perusahaan kita udah bagus, kita sekarang capability-nya udah dilengkapi, kita udah pernah ikut BTSG, kita udah punya banyak teman di sini. Kita memulai dengan yang bukan dari nol gitu, bukan dari yang nggak kayak dulu lah gitu, hidupnya susah juga nggak kan. Kita mulai dengan sesuatu yang lebih gitu, kita udah punya pengalaman, raport dan lain-lain ya. Tentunya ketika mulai itu akan lebih cepat untuk sukses ya, karena kita pernah melewati jalan itu gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen join di Infinity Plus terus pengen langsung dikonversi itu bisa ya, tapi nggak rekomend. Kenapa nggak direkomend ya? Jadi
Secara waktu sih lebih cepat ya. Jadi di-convert dikalikan 13.000 itu ya. Misalkan saldo teman-teman ada 10.000 ya. $10.000 ya. $10.000 ini nanti kalau dikali 13.000 kan jadi 130 juta ya. Nah, keuntungannya ketika langsung di-convert yang pertama adalah cepat ya. Yang pertama itu adalah cepat. Jadi nggak perlu nunggu withdraw, antrian tadi ya, langsung di take over sama perusahaan, diganti emailnya segala macam, nanti langsung di convert ke Infinity ya. Nah, misalkan $10.000 tadi kan 130 juta. Nah, signature-nya itu kan harganya kan 125 juta plus tiket ya. Nah, tiketnya ini hilang. Jadi tinggal 125 jutanya aja. Jadi teman-teman 125 juta, yang 5 jutanya ini nanti akan dikirim balik. Nah, gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau 20.000 gimana? 20.000 $20.000 kali 13.000 kan 260. Nah, 260. Jadi itu langsung nggak bisa. Saya cuma mau satu signature, nggak bisa. Begitu 20.000 langsung jadi 2 signature. 250 juta. Yang 10 juta, yang tiket itu berarti enggak kan? 5 juta itu enggak. Nah, itu akan di transfer gitu. Nah, jadi secara tiket itu lebih untung dan lebih cepat, teman-teman nggak nunggu antrian ya. Tapi karena perusahaan itu take over ya, di mana dananya belum diterima sama perusahaan, baru terima akunnya, dan perusahaan pun harus ikut antrian gitu kan. Kompensasinya ya no bonus gitu loh. Jadi nggak ada bonus yang terdistribusi ya ketika menjalankan bisnisnya, networknya, personal franchise-nya itu nggak ada bonusnya. Nah, makanya kurang menarik gitu kan. Jadi mendingan kita withdrawal dulu, baru kita susun deh jaringannya gitu. Nanti kita akan bantu gimana cara nyusun jaringannya gitu kan. Mendingan sih gitu ya kalau saran saya. Jadi teman-teman yang punya akunnya besar-besar, yang supreme, mendingan daripada join di signature semua, mending disusun jadi paket Safir gitu kan. Dapat tiket Mercy juga kan, dapat tiket Mercy lebih profitable, dapat cashback lebih banyak gitu kan, profitnya lebih gede, sering profitnya lebih gede ya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik withdraw dulu aja deh, saran kami ya. Tapi terserah, kembali ke teman-teman sendiri, teman-teman yang punya dana silakan aset alokasi. Nah, jadi teman-teman dari situasi seperti ini akan banyak cara pandang berpikir ya. Ingat, orang itu yang menentukan adalah dari cara pandangnya dulu. Kalau teman-teman sering dengar mindset, perspektif ya, seperti itu guys. Cara pandang kita terhadap suatu masalah itu kayak gimana. Di sini itu saya dapat testimoni banyak ya dari teman-teman ya. Kok di Auto Sultan kok nggak panik ya gitu kan? Kok nggak panik ya? Biasa-biasa aja gitu. Ya memang kita adalah edukasinya seperti itu gitu kan, edukasinya seperti itu. Jadi teman-teman yang di Auto Sultan itu karena teredukasi, jadi lebih melihat kondisi sekarang ini dari sisi solusi gitu kan. Nah, solusinya terus gimana gitu kan? Karena masalahnya tetap sama ya, masalahnya teman-teman pasti kehilangan passive income gitu kan, kehilangan sumber penghasilan gitu. Masalahnya teman-teman harus tetap bayar cicilan gitu. Masalahnya teman-teman punya kebutuhan yang terus berjalan. Masalahnya teman-teman harus membiayai anaknya sekolah. Masalahnya teman-teman harus melunasi hutang-hutang yang ada gitu kan. Masalahnya tetap sama gitu. Tergantung sekarang kalau kita masih berpaku sama masalah, gimana dong gara-gara ini kan saya nggak bisa ribut gitu kan. Mendingan kita fokus ke solusi gitu. Karena tetap aja masalah yang tadi harus diselesaikan gitu kan. So kita cari solusi gitu. Setelah terima duit teman-teman nanti setelah terima duit teman-teman nih, setelah terima duit itu duitnya mau diapain? Itu pertanyaannya kan. Ya 250.000 member ini mempunyai masalah yang sama gitu, hilangnya income cash flow dari trading kan. Nah, permasalahannya nanti setelah nanti teman-teman pegang duit, itu duitnya mau diapain gitu. Boleh nggak disimpan di rekening? Boleh. Cuman kalau kebutuhannya terus-terusan setiap bulan ya lama-lama habis dong gitu. Teman-teman harus punya income lagi kan, harus punya cash flow lagi kan. Income cash flow itu harus punya lagi kan gitu. Boleh nggak saya pakai buat yang lain? Ya boleh, silahkan, itu uang teman-teman gitu, mau diapain juga terserah gitu. Cuman hati-hati gitu, jangan silap mata, jangan nanti terkecoh gitu kan. Nah, duitnya ini mau diapain teman-teman? Karena teman-teman harus hidupnya harus terus berlanjut gitu kan. Nah, nih kebutuhan cicilan dan gaya hidup juga ya yang udah terlanjur jadi sultan gitu kan. Terlanjur jadi sultan, terlanjur penghasilannya ratusan juta setiap bulan, tiba-tiba langsung blek gitu kan tanpa penghasilan itu. Nah, pilihan gitu. Teman-teman mau balik ke masa lalu tanpa mesin uang, atau teman-teman pengen bareng-bareng ngejalanin mesin-mesin uang yang lainnya gitu kan. Nah, teman-teman gimana nih? Sekarang ada kebutuhan, cicilan terus berjalan, gaya hidup juga udah di atas gitu kan.
Gimana nih solusinya teman-teman apa gitu kan untuk itu semua? Karena no income sama dengan tabungan dan aset akan tergerus gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya income, sementara PO teman-teman sebulan udah terlanjur 20 juta sebulan, 30 juta, ada yang 50 juta. Saya dengar leadernya, Kang cicilan berapa? 1 miliar. Hah? Gitu kan. Jadi semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi income-nya, itu cicilannya semakin banyak itu. Gitu kan. Ada yang cicilannya sampai 1 miliar per bulan, ada yang 500 juta per bulan, ada yang 200 juta per bulan gitu. Nah kalau misalkan terima duit terus nggak ada penghasilan, bisa nggak gitu menuhin menuhin cicilan itu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan gaya hidup yang udah tinggi itu gitu kan. Karena kalau misalkan nggak punya income ya akan scam pada waktunya gitu kan, habis dong gitu. Teman-teman harus punya income. Nah, jangan sampai nih teman-teman, saya ingetin ya, ini penting banget ya. Tolong diedukasi, please diedukasi ke member-membernya. Saya tahu ini duitnya teman-teman semua ya, pribadi masing-masing, resiko masing-masing, ya mau aset alokasi juga masing-masing. Saya sebagai founder atau sultan ya, sebagai sebagai yang sayang sama teman-teman semua ya ada di komunitas ini, saya mengingatkan be wise ya dan lebih bijak dalam menggunakan uang ketika nanti terima duit ya. Jangan sampai nanti karena teman-teman udah terbiasa hidupnya, taraf hidupnya udah tinggi gitu kan, udah mewah, terus untuk memenuhi itu, memenuhi cicilan, desakan, waduh pusing gitu kan, ini enggak, cicilan harus kebayar gitu, kebutuhan, ini udah terlanjur janji ini, janji itu, udah terlanjur ngambil rumah, terlanjur ngambil mobil, terus udah gelap mata, akhirnya duit yang ada ini dicobain buat main robot-robotan gitu. Oh please deh, jangan main robot-robotan lagi ya, karena itu dunianya udah gelap gitu kan. Dunia robot-robotan tuh gelap, dan pengalaman saya dari 2018 ya, itu yang real trading itu hanya sedikit sekali. Dan yang real trading itu udah pada MC, percaya gitu kan. Cuman kita ya yang real trading dan bisa berjalan ya. Yang mayoritas yang lainnya itu udah MC, dan kebanyakan adalah money game berkedok trading forex. So, teman-teman be wise, jangan sampai menggunakan dananya, coba-coba ditawarin sama temennya, yang lain pada withdraw, kok ini malah deposit gitu. Udah habis masanya ya. Sekarang dunia robot trading dalam kegelapan ya. Dalam kegelapan ya. Udah lewat masanya, itu sebagai kenangan yang terindah ya, teman-teman. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini memang dalam kegelapan ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat tetangga, kalau ngelihat nanti di postingan-postingan itu, mereka akan mencoba baik-baik saja gitu kan. Ada yang kok jalan-jalan aja ya. Jadi itu adalah banyak-banyak strategi ya. Karena dengan kondisi seperti ini, ketika mereka buka withdraw, tombol withdraw, maka akan terjadi rush WD, panik ya. Apalagi ngelihat kita withdraw all. Net 89 withdraw all. Yang lain member-member, kita withdraw semuanya lah, yang tetangga-tetangga akan terpengaruh seperti itu. Jangan sampai nanti yang lainnya withdraw, teman-teman depo gitu kan. Nanti yang lain member-member lama di sebelah bisa narik duitnya, sementara ya teman-teman udah keluar dari masalah ini, masuk ke masalah yang baru gitu kan. Nah, jangan ya, jadi hati-hati terhadap yang terkesan seperti jalan ya. Hati-hati ya, terkesan seperti jalan, legalitasnya lengkap gitu. Ini baik-baik aja, ini bagus, ini bisa berjalan ya, hati-hati ya. Karena yang senior-senior lebih paham kalau ini mana game atau bukan, kita semua paham gitu kan. Cuman teman-teman kadang kalau udah terlanjur didesak sama kebutuhan, suka susah dikasih tahu, ngeyel gitu kan. Janganlah gitu. Saran saya, banyak maintenance ya, itu menunda scam. Mereka sebenarnya berat, batuk-batuk ya, batuk-batuk gitu kan, batuk berdarah itu kan dari bulan September gitu kan, dari Desember udah maintenance. Jadi mereka tuh cuma menunda ini aja, menunda mati aja, menunda scam ya. Terus ada yang withdrawnya 100 misalkan di approve ya, dari 100 request yang di approve cuma 10 ya, dan 10 yang cari itu dia keluar-keluar, masih jalan, masih lancar, trading masih jalan, withdraw masih cair gitu. Ada juga punya pikiran, mendingan deh withdraw terlambat, yang penting cair daripada nggak bisa gitu kan. Itu yang diposting di sosmed kan. Jangan sampai membernya lama cair, member baru jadi tumbal ya. Saya nggak pengen, please teman-teman jangan sampai nanti jadi bagian dari tumbalnya ya. Mending di keep aja deh duitnya. Kalau misalkan nggak mau investasi apa-apa, udah mendingan disimpan aja duitnya gitu. Nah, solusi untuk cash flow dan capital gain sebenarnya udah ada ya. Supaya apa? Supaya cicilannya aman, kebutuhannya terpenuhi, potensi life changing-nya bisa berlanjut ya, gaya hidupnya bisa terus berlanjut juga ya. Teman-teman bisa terus bermanfaat juga buat banyak orang. Sebenarnya ini solusi ini udah ada, cuman kemarin blur teman-teman ya. Kemarin blur. Kenapa? Teman-teman membandingkan antara yang sudah jalan 3 tahun dengan yang baru jalan 1 bulan. Sekarang gini, saya yang udah lama di net ya,
saya ngelihat potensi net memang besar. Cuman untuk melihat angka 2-3 miliar itu berat ya. Serius. Ya, untuk tembus teman-teman buat di angka income 2-3 miliar itu berat ya. Paling mentok-mentok di sana gitu. Teman-teman harus jadi emerald, harus jadi diamond, akan baru tembus ke sana. Kecuali teman-teman jadi exchanger ya, itu akan lebih besar. Tapi jadi exchanger pun sulit ya. Sulitnya dari segi pemilihan penunjukan, terus juga membernya juga harus banyak ya. Jadi untuk tembus di angka lewat dari 3M itu sangat-sangat sulit ya, kecuali mereka yang benar-benar kerja keras dan punya jaringan yang besar ya. Jadi untuk yang lain ya paling mentok-mentok di ratusan juta, dan di angka 1M itu udah sangat jarang sekali, kecuali peringkatnya emerald ya. Seperti itu. Dan semakin ke sini emerald semakin banyak terbagi-bagi. Jadi saya ngelihat di net ini ya paling segitu-segitu aja income-nya. Ya. Kalau di compare sama Infinity Plus ya, ini jauh lebih besar, teman-teman. Jadi teman leader-leader kemarin saya ngobrol ya, sharing sama leader-leader, saya coba proyeksikan gitu kan. Baru pada melek gitu kan. Gila ya ternyata besar banget, jauh lebih besar ya. Cuman blurnya kenapa? Yaitu dibandingkan dengan yang 3 tahun. 3 tahun ini kan itu sama dengan zaman saya sama Kang Indra dulu, Kang Rudi ya, Pak Supri dulu baru-baru mulai penghasilannya ratusan ribu per bulan gitu kan, terus naik ke jutaan per bulan, terus habis itu baru puluhan juta per bulan. Nah, seperti Kang Indra aja itu butuh waktu 2 tahun, itu 300 juta per bulan gitu. Nah, jalan 2 tahun, baru tahun ketiga itu baru bisa tembus gitu kan, 2-3 miliar gitu. Itu sekelas Kang Indra yang join dari awal gitu. Dari awalnya. Gimana yang lain gitu kan? Pastinya lebih susah gitu kan kalau misalkan kerjanya nggak seperti Kang Indra gitu kan. Nah, jadi kalau di Infinity Plus ini teman-teman proyeksinya itu lebih besar. Ini saya kasih gambaran aja ya, gambaran secara umum. Jadi biar teman-teman ada gambaran ini terima duit mau diapain. Saya cuma ngasih gambaran kalau saya pribadi sama leader yang lain. Saya akan fight di Infinity Plus sambil menunggu mesin uang ketiga, keempat, kelima, dan siapa tahu mesin uang pertama nanti someday balik lagi gitu kan. Cuman kosong waktu 3 bulan ini atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita nggak tahu ya. Itu mau diapain gitu kan? Nggak mungkin dong kita diem aja karena tabungan akan tergerus gitu kan. Kebutuhan Februari, Maret, April harus tetap berjalan gitu kan. Jadi saya sama teman-teman saya mau fight di Infinity Plus ini sekedar pandangan aja. Jadi ini potensinya besar banget teman-teman. Apalagi leverage-nya ya. Kalau teman-teman tahu, kalau saya sih ngeliatnya gampangnya gini ya. Satu aja sharing profit ya. Sharing profit saya terima di net itu dari mulai saya pertama kali join sampai dengan sekarang itu kalau hari itu trading profit 1% itu $2.500. Anggap 1 bulan itu profit 10 kali trading ya. Berarti saya terima $25.000. Itu selama 3 tahun loh. Kenapa kecil? Itu terbilang kecil selama 3 tahun. Kenapa? Karena cuma 2 level. Ya, level 1, level 2, level 3 udah putus. Belum akun yang ganjil-ganjil. Gitu kan? Itu. Belum akun yang ganjil-ganjil. Jadi dua level aja itu kecil gitu loh. Nah, di Infinity Plus sharing profitnya itu 5 level gitu kan, 5 level. Itu member biasa ya. Topaz 10 level. Ruby 15 level, 15 generasi, Emerald 20 gitu. Yang 15 generasi ini kalau kita compare sama di net ya, bonus penjualan ebook yang cuman terima 1 kali di total selama 3 tahun itu 16 miliar jumlahnya akun saya, teman-teman. Itu yang cuman ebook orang beli cuman sekali beli, nggak ada penjualan berarti nggak dapat ya. Nah, ini sama-sama 15 generasi sharing profit tapi dapatnya setiap hari nggak ada loss gitu. Mungkin dong berarti ratusan juta setiap hari sama miliaran setiap hari ketika nanti sama-sama 15 generasi dan dalam waktu yang 2 tahun ke depan gitu. Sangat mungkin sekali. Gimana kalau harga Ethereum-nya 100 juta lagi? Bisa dapat miliaran itu per hari loh gitu kan. Gimana kalau harganya 200 juta Ethereum gitu. Nah, teman-teman kalau belum memulai biasanya masih gelap gitu kan. Nah, ini saya kasih proyeksinya aja. So, kenapa teman-teman harus join Infinity Plus ya? Jadi profitnya 20 kali lipat lebih besar daripada bunga bank dengan harga yang sekarang ya. Deposito juga kalah jauh ya. Kurang lebih sama segitu kan. Apalagi sekarang 45 juta ya. Bisnisnya spon sama ya. Spon profit otomatis nyaman. Legalitasnya resmi. No loss ya. Nggak ada loss. Beda sama trading ya. Kalau trading kita profit loss gitu kan. Kalau ini setiap hari kita dapat Ethereum. Jadi setiap hari kita ya dapat keuntungan gitu kan. No loss ya. 24 jam 7 hari menghasilkan Ethereum ya. Potensi penghasilannya infinity, tak terbatas, ini gede banget ya. Real business, kita beli produk ya, dan ada pabrik miningnya real ya. Ada asuransinya ya teman-teman. Bisnisnya ada asuransinya, jadi teman-teman nyenyak tidur ya. Jadi asuransinya ini dari Askrindo ya, dia BUMN untuk tipe cover electronic equipment insurance ya. Jadi misalkan ada gempa bumi ya, gempa bumi terus mesinnya goyang, jatuh,
nggak bisa menghasilkan Ethereum ya, nanti berapa Ethereum yang loss, yang nggak terima hari itu di cover sama asuransi. Keren nggak? Sampai segitunya gitu kan. Jadi public mining dengan standar internasional ISO ya. Kita udah punya 3 ISO ya. Terus kita udah punya ekosistem, kita punya exchange sendiri, kita punya DEX ya. Artinya di sini nggak ada gas fee-nya ya. Jadi nggak ada biaya transfer Ethereum ya. Karena apa? Karena pakai local wallet ya, antara walletnya di Infinity sama di DEX itu adalah wallet lokal. Jadi cuma pindah wallet doang. Dan terbesar di dunia ya. Ini akan menjadi sesuatu yang fenomena banget ya di dunia ya, Infinity Plus ini, percaya sama saya ya. Ini akan besar banget ya. So teman-teman kalau dulu terlambat ya, di sini jangan terlambat ya. Jangan hobinya terlambat gitu. Lihat orang sukses dulu baru ikut-ikutan ya. Di sini jadi besar. Mungkin itu aja ya, saya sedikit proyeksi aja. Jadi kira-kira penghasilannya berapa sih kalau misalkan Ethereum. Nah, ini kalau misalkan ngambil signature ya dengan harga sekarang kan udah 45 juta. Ini kemarin saya ngitung 40 juta aja kalau teman-teman join signature ya per bulannya. Kalau dijadiin cash flow itu 3.250 ya. Signature itu 130 juta. Per bulannya dapat segini. Gimana kalau harga Ethereum-nya naik lagi gitu. Harga Ethereum-nya 50 juta. Berarti ya naik lagi 3.900 ya. Ini tanpa menjalankan bisnis yang hanya passive income dan teman-teman bisa menikmati sampai bertahun-tahun ya. 8 tahun, 7 tahun ke atas itu. Gimana kalau harga Ethereum-nya 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, berarti lebih gede lagi, lebih gila lagi ya. Jadi sekali kita beli produk ini kita bisa menghasilkan. Kalau beli TV nggak menghasilkan, beli komputer nggak menghasilkan. Ini beli VGA kita titipin menghasilkan, kan luar biasa ya. Ini kalau klasik ya, yang klasik yang 26 juta itu kira-kira 443.000 per bulan ya. Kalau harganya ETH-nya 50, 583. Nanti teman-teman yang paket starter terus terima duit, nanti akan ada paket klasik di bawah yang 25 juta ya. Jadi paket klasik itu 25 juta itu dibagi 4 ya. Jadi satu barang lisensinya 1 itu dibagi berempat ya. Jadi nanti satu barang lisensinya 1 itu dibagi berempat ya. Jadi harganya cuma 6.250 deh kalau nggak salah itu ya. Sekitar segitu, nanti kita tunggu pengumuman resminya, sekitaran segitu. Artinya teman-teman yang paket starter kemarin terima duit bisa terima passive income dari sini dan bisa menjalankan bisnisnya potensinya lebih besar ya. Tuh, misalkan saya mau ngambil poweriknya gimana? Ya boleh. Jadi misalkan yang bagi 4 itu teman-teman mau ambil poweriknya nanti tinggal dibayar yang 3 itu ya. Bayar yang 3 ya. Itu aja ya dari saya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ngambil paket Sapphire Miner itu kurang lebih 16 jutaan setiap bulan ya. Paket Sapphire Miner itu 697 juta ya. Jadi tinggal dihitung aja kebutuhan masing-masingnya itu berapa ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sambil kita menunggu update-update news dari perusahaan ya tentang withdraw kita yang lebih lanjut ya. So teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat karena ini adalah bagian dari perjalanan ya, bukan suatu yang buruk karena teman-teman juga terima duitnya ya. Kalau yang baru mulai ya sudah nggak apa-apa ya, kita nanti lanjut lagi di peluang yang selanjutnya di mesin uang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kita berharap someday mesin uang kita yang pertama kembali setelah money game habis gitu kan, mudah-mudahan amin ya. Cuman jangan nunggu itu, apa yang ada kerjakan dulu ya, karena kita harus terus bergerak ya. Sama dengan MC kuadrat ya. Jadi energi kesuksesan, energi kelimpahan itu harus terus kita bangun ya dengan apa? Dengan action yang masif. So, terima kasih. Saya balikin ke MC. Nanti tanya jawab langsung dipimpin oleh para leader-leader tercinta yang keren-keren.